bersama dhammamu. Setiap hari ku rasakan indahnya kasih-Mu Buddha. Tiada yang lebih indah selain dhammamu. Damai tentram hatiku, shalala, karena mengerti dhamma. Mempraktekkan cinta kasih untuk damai semua. Damai tentram hatiku, shalala, karena mengerti dhamma. Mempraktekkan cinta kasih untuk damai semua. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pemirsa TVRI yang berbahagia, senang sekali kami kembali bisa menjumpai seluruh pemirsa dimanapun berada. Dan terimalah salam sejahtera, bahagia dari kami, Sotihotu Namo Buddhaya. Pemirsa TVRI, pendidikan adalah sangat penting dan merupakan fondasi utama di dalam kemajuan sebuah bangsa. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang Buddha Dhamma sebagai landasan pendidikan. Kami sudah bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa, Romo Toniyoyo dan Pak Heru Suherman sebagai praktisi pendidikan. Romo, apa kabar? Pak Heru, apa kabar? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Romo, kita dan Pak Heru kita akan berbicara banyak tentang pendidikan. Pendidikan sangat-sangat penting dan utama, dan pemerintah juga sangat concern dengan pendidikan. Buddha Dhamma sebagai landasan pendidikan. Bisa dijelaskan, Romo, mengapa Buddha Dhamma bisa menjadi landasan pendidikan? Ya, pemirsa, ajaran Buddha mengandung banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Buddha dalam kitab suci Dhammapada 152 mengatakan bahwa setiap orang harus belajar. Jika orang tidak belajar, maka dia akan menjadi tua seperti halnya seekor sapi yang tubuhnya, dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak bertambah. Juga dalam Manggala Sutta juga Buddha mengingatkan kita bahwa berpengetahuan, berketerampilan itu akan membawa berkah utama. Karena pengetahuan dan keterampilan jika digunakan dengan baik akan membawa kebaikan. Bisa lebih konkret, Romo, mengenai tadi yang Romo katakan seperti sapi itu? Ya, karena kalau kita hanya hidup, kemudian menjalani hari ke hari, hanya makan, tidur, melakukan aktivitas hanya apa adanya, sedangkan kita tidak terus belajar, meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan keterampilan kita, memperkuat tingkah laku kita, maka tubuh kita akan bertumbuh, atau kalau sudah dewasa akan seperti itu saja, tetapi pemikiran kita, cara kita menghadapi masalah dan lain sebagainya tidak akan berkembang. Sedangkan kita tahu, permasalahan dalam kehidupan ini luar biasa banyak. Sehingga tanpa membekali diri dengan pendidikan yang berkelanjutan, maka akan sulit untuk menjalani hidup ini, kita nggak akan siap. Nah, Pak Heru sendiri sebagai praktisi pendidikan, melihatnya bagaimana apa yang disampaikan dari Iya, Romo? luar biasa sekali ya pemirsa TVRI. Tadi Romo Toniyoyo sudah menyampaikan baik sekali tentang pendidikan. Kalau kita lihat pendidikan Buddha, tadi Romo juga sudah menyampaikan bahwa Buddha menyampaikan bahwa berpengetahuan, ya, berpunya keterampilan, nyambung sedikit lagi ya, memiliki tata susila yang baik dan bertutur kata yang baik, itulah berkah utama. Jadi Buddha dari 2600 tahun yang lalu sudah menyampaikan hal tersebut. Pentingnya pendidikan, sangat penting. Dan kalau kita melihat, kenapa tema kita menarik sekali, Buddha Dharma adalah landasan pendidikan. Pertama kali Buddha mengajar Dharma, Romo, Pak Mul, mengatakan adalah berbasis pendidikan dan sangat sistematis. Dan metode ini yang dinamakan Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah pertama roda Dharma. Ada 4 hal yang dikatakan oleh Buddha.
Apa itu itu? sangat sistematis dan menurut kami, saya juga seorang dokter, Romo Tony juga seorang dokter. Betul. Metode ini dipakai oleh kami sampai saat ini untuk menulis sebuah penelitian ilmiah. Jadi inilah yang membuktikan bahwa ajaran Buddha Dharma ini sangat sistematis dan sebuah landasan pendidikan. Yang tadi yang disebutkan 4 poin ini. Nah, 4 itu yang seperti kita tahu. Yang pertama, Buddha mengatakan adanya masalah, adanya penderitaan. Jadi Buddha memaparkan yang pertama itu kalau kita menulis tentang metode ilmiah harus ada masalahnya dulu. Oh, harus Itu ada yang pertama. masalah. Harus ada masalah. Buddha dalam Dhammacakkappavattana Sutta mengatakan bahwa adanya dukkha. Jadi adanya masalah. Pak Heru, sebelum lanjut ke yang poin kedua, kita break sebentar Pak Heru. Siap. Baik, pemirsa TVRI yang berbahagia, kami masih membahas Buddha Dharma sebagai landasan pendidikan. Jangan kemana-mana, pemirsa TVRI, kami kembali. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kembali di program Spirit Kehidupan Mibar Agama Buddha. Dan saya sudah ditemani oleh Romo Tony Yoyo dan Pak Heru Suherman sebagai praktisi pendidikan. Kita berbicara banyak tentang Buddha Dharma sebagai landasan pendidikan. Baik, Pak Heru, Ya. tadi sudah dijelaskan ada 4 poin. Ya. Silakan bisa ditambahkan. Ya, tadi yang pertama kan saya sudah menjelaskan bahwa Buddha mengatakan adanya masalah, adanya dukkha. Adanya masalah, Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebab masalah. sebab masalah. Nah, jadi setiap masalah itu pasti ada sebabnya. Betul sekali. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kalau Buddha secara sistematis dan sangat rinci menjelaskan Dharma. Yang tiga ini adalah penderitaan ini, masalah ini dapat diselesaikan. Ya, Nah, jadi kalau kita nulis disertasi, kalau masalahnya tidak bisa diselesaikan, ditolak kita ya. betul, betul sekali. Jadi Buddha mengatakan masalah ini dapat diselesaikan. Dan yang paling penting ini yang keempat adalah jalan menuju lenyapnya masalah. Caranya, Solusinya bagaimana? solusinya. Nah, jadi kalau kita melihat sampai hari ini ya, Romo Dokter kita menulis itu 4 panduan ini masih tetap kita pakai sampai hari ini. Lalu korelasinya hubungannya sebagai landasan pendidikan Buddha Dharma. Nah, ini, itu empat yang ini. saya mau iya. katakan bahwa justru Buddha Dharma dari awal diajarkan oleh Buddha sudah merupakan sebuah proses pendidikan. Pendidikan itu adalah sebuah usaha sadar dan terencana yang dilakukan secara berturut-turut dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi anak didik. Jadi sama sebenarnya. Kalau mau dikatakan ajaran Buddha, Buddha juga meningkatkan potensi, memunculkan potensi maksimal seorang manusia untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan tingkat kebahagiaan. Dan yang paling penting adalah selesainya dukkha. Kita tidak Masalah. lagi menderita, jadi masalah ini selesai. Nah, kalau kita di pendidikan kan kita kenal dasar dari pendidikan itu adalah ilmiah. Begitu dikatakan ilmiah, ada unsur kekritisan di sana. Betul. Kemudian ada unsur metodologi tersusun. Kemudian sistematis, artinya hubungan satu dengan yang lain harus dapat disampaikan dengan baik. Nah, saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Heru tepat sekali, bahwa Buddha sudah memulai bagaimana untuk pendidikan itu secara terstruktur jauh lama sekali, 26 abad yang lalu. Luar Lalu biasa. Romo, kalau kita praktikan sekarang ini masih banyak ya, kita lihat, kita tidak bisa pungkiri masih banyak yang belum paham tentang pendidikan, pentingnya pendidikan. Menurut Romo dan Pak Heru bagaimana ini? Siapa yang bersalah? Karena kita biasanya menyalahkan orang lain. Ya, tentu saja kalau kita mengatakan satu permasalahan, biasanya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Tidak bisa kita menyalahkan satu pihak atau satu hal tertentu. Kita ambil salah satu contoh, Romo, misalnya seperti tawuran. Sampai sekarang ini masih terjadi. Padahal pemerintah sudah berupaya begitu keras sekali bagaimana menghentikan tawuran. Nanti Pak Heru akan bisa melengkapi dengan jauh lebih lengkap, lebih baik. Nah, sesungguhnya pendidikan itu tidak hanya aspek intelektual saja. Artinya pengetahuan Tidak hanya aspek intelektual saja. Lalu Tetapi pendidikan itu harus multidimensi, multi aspek. Jadi tidak hanya pendidikan intelektual, tetapi bagaimana kaitannya dengan mental, bagaimana kaitannya dengan aspek sosial,
aspek emosional, aspek spiritual, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks pendidikan, tidak hanya pendidikan itu 100% kita serahkan ke sekolah. Karena keberadaan seorang manusia atau seorang anak di sekolah, di rumah, di lingkungan. Nah, semua faktor ini saya kira harus diperhitungkan ya. Betul sekali. Baru kita akan bisa satu pendidikan yang komprehensif atau holistik. Lalu menurut Pak Heru sendiri bagaimana Pak Heru? Ya, kalau kita melihat segala sesuatu itu, saya setuju dengan Romo Tony Yoyo ini ya. Kita tidak bisa mengatakan salahnya siapa. Saya lebih suka fokus kepada solusi. Solusinya apa sih? Jadi kalau dibilang siapa yang salah, kembali lagi kita lebih baik berdiskusi bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Seperti Romo katakan, stakeholdernya banyak sekali. Ada keluarga, ada rumah, ya, ada sekolah, ya, masih banyak lagi lingkungan masyarakat. Jadi kalau mau dibilang salahnya siapa, menurut saya mungkin semuanya salah. Gitu. Tapi mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri. Justru agama Buddha sebagai seorang siswa Buddha, kita itu harus belajar bertanggung jawab. Mulai dari situ. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Contohnya paling simpel aja Romo. Contohnya adalah seperti ini. Tadi Romo sudah katakan ada knowledge, ada skill, ada attitude. Sebenarnya dalam satu sistem pendidikan, mau teori siapapun mulai dari zaman Aristoteles sampai dengan saat ini, selalu yang diasah itu adalah 3 hal tersebut kan. Baik, Pak Heru, ditahan dulu sebentar penjelasannya. Mulai dari diri sendiri. Pemirsa yang berbahagia, itulah tadi penjelasan dari Pak Heru Suherman. Tapi kita masih mau lebih lanjut lagi. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Pemirsa TVRI, kami kembali. Pemirsa TVRI yang berbahagia, masih di dalam program Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Romo Tony Yoyo dan Pak Heru Suherman, seorang praktisi pendidikan. Baik, Pak Heru, kita lanjutkan. Tadi Pak Heru sudah bicara tentang diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan kembali dari zaman Buddha sampai dengan zaman Republik kita ini, di Republik kita ini kan ada tokoh pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pilar yang sangat terkenal yang sampai hari ini salah satu pilarnya itu dijadikan moto pendidikan nasional, Tut Puri Handayani. Tut Puri Handayani. Nah, Tut Puri Handayani ini jangan pernah lupa. Jadi kalau kita kembali lagi kilas dari Buddha Dharma itu seperti apa, Tut Puri Handayani kan artinya dari belakang memberikan semangat, memberikan support. Kita lihat Buddha pada zaman itu, kita membaca di suta-suta ya, banyak sekali Buddha itu Tut Puri Handayani juga selalu memberikan support. Seperti contohnya, jika ada murid-muridnya pergi berlatih dan ada masalah, silakan kembali kepada gurunya, bertanya masalahnya apa. Dan pada saat itu juga Buddha sudah menerapkan konsep pendidikan yang namanya multiple intelligence. Buddha sangat menyadari bahwa manusia memiliki banyak kecerdasan. Ada kalau Profesor Howard Gardner dari Harvard University itu menyebutkan ada 10 kecerdasan. Luar biasa. Pada saat itu Buddha sudah menyadari. Jadi ada metode yang diajarkan kepada katakanlah kepada Ananda yang sangat hebat dalam hafalan. Buddha mengajarkan dengan cara yang seperti bagaimana Ananda belajar dengan baik. Ada murid Buddha yang tidak pintar. Pak Heru, tadi Romo sudah menyebutkan juga tentang mental. Mental. Iya. Bagaimana? Nanti ada. Nanti ada. Jadi sebelum lupa saya potong dulu. Iya. Jadi tentang mental itu, oke, ini kita tutorial ini selesaikan dulu ya. Iya. Mungkin sebelum ke mental, Pak Heru ya. Buddha dikatakan pada saat melakukan proses pendidikan itu dikatakan yang hadir merasa seakan-akan Buddha berbicara langsung. Padahal Buddha berbicara di hadapan banyak orang. Tetapi masing-masing dari yang hadir merasa seakan-akan komunikasi Buddha itu ke diri dia sendiri. Dan menyelesaikan masalah dia gitu kan. Nah, ini tentu saja ini menggunakan konsep kecerdasan majemuk tadi. Karena yang hadir kan macam-macam modelnya. Buddha mencampurkan itu dengan kemampuan yang luar biasa sehingga terjadi. Nah, sebelum Pak Heru sebentar. Buddha juga dikatakan menggunakan cara mengajar 3. Yang pertama, Buddha mengajar secara detail dan mendalam. Artinya ada hal-hal yang memang perlu dielaborasi sehingga orang mengerti sepenuhnya. Yang kedua dikatakan Buddha itu kalau mengajar memberikan contoh, alasan kenapa ini harus kita pelajari. Yang ketiga dengan
terampilnya Buddha mendorong yang belajar itu supaya mau mempraktekkan. Nah, Nah, tergantung pada prakteknya, mereka akan dapatkan manfaat dari praktek tersebut. nah ini dia 3 ini yang tadi saya mau katakan. Tuturi Handayani, Ingarso Sontolodo, Ingadi Wangunkarso. Dari zaman Buddha ternyata Buddha sudah mengajarkan hal seperti Baik, Pak Heru. Nah, Romo sebagai perumah tangga nih, Romo juga sudah punya tentunya anak-anak. Bagaimana Romo di dalam pendidikan terhadap anak-anak nih? Orang tua juga sepertinya sangat penting. Iya, saya dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa kalau kita survei, banyak peran di dunia ini. Salah satu peran yang paling sulit itu adalah peran sebagai orang tua. Kenapa sulit? Karena sebagai orang tua harus memahami dan terampil dalam banyak sekali aspek. Tidak hanya karena saya punya kemampuan secara ekonomi, Ya. lalu saya sekolahkan anak saya di tempat katakan yang Sekolah prestisius, bagus lah ya. misalnya gitu ya. Dianggap bagus lah ya. Kemudian saya berani membayar banyak. Oke. Lalu saya harapkan anak saya terbentuk menjadi individu yang sempurna, yang begitu pulang ke rumah saya nggak perlu lagi melakukan proses-proses pendidikan. Nah, saya melihat bahwa peran orang tua luar biasa. Karena orang tua adalah guru pertama. Buddha mengatakan seperti itu. Jadi peran itu harus diambil oleh orang tua. Kemudian berjalan waktu, peran sebagai pendidik itu berbagi dengan di sekolah, dengan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah dalam pandangan kita, peran orang tua itu tidak lepas bahkan sampai anak mencapai potensi maksimalnya. Nah, Pak Heru sendiri melihatnya bagaimana? Yang selama ini, Pak Heru. Setuju sekali. Setuju sekali. Kalau kami dalam di praktisi pendidikan ya, banyak sekali. Kalau ketemu dengan orang tua seperti ini, bahagia sekali sekolah ini. Bahagia ya? Bahagia sekali. Semua Orang tua anaknya bisa pasti bekerja sukses ya? sama, iya bisa bekerja sama dengan Betul. dengan sekolah ya kan. Kita harus sadari bahwa sekolah dengan rumah itu adalah partner. Jadi barangkali orang tuanya terlebih dahulu yang diberikan bagaimana sih caranya, karena belum ada nih sekolahnya orang tua mendidik anak. Itu dia. Nggak ada kursus orang tua kan? Nggak ada kursus menjadi orang tua maksudnya. Dan nggak ada sekolah menjadi orang tua. Jadi gelar doktornya belum ada. Nanti kita bikin ya. Tetapi kita tidak boleh menutup mata Ya. karena ada sekolah-sekolah yang sudah punya cara pikir, pola pikir yang mengarah kepada perbaikan sistem pendidikan, di mana orang tua diikut sertakan, dipanggil, diajar diskusi, diberikan pelaporan kemajuan. Bahkan sekarang di dari- sekolah-sekolah sudah ada parenting itu ya, orang tua semua kumpul seperti Betul. itu. Tapi kadang bisa salah juga kalau orang tua kumpul. Bagaimana Pak? Kembali lagi kepada konsep diri sendiri tadi. Diri sendiri. Nah, diri sendirilah yang bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi terhadap opsi yang Kalau saya dipilih. tidak salah ada satu kalimat, diri sendiri adalah pelindung bagi dirimu sendiri. Bagaimana? Betul nggak Pak Heru? Setuju, tapi memang harus bisa lebih luas dielaborasi sedikit ya. Jadi kalau kita konsepnya hanya berhenti di sana, konsep meta karuna ini kita tidak berkembang. Baik. Jadi egois, Baik, jadi terima tidak kasih bisa. Pak Heru dan juga Romo. Pemirsa TVRI, kami kembali. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan pemirsa, bila mana pemirsa memiliki pertanyaan seputar agama Buddha, ajaran Buddha, atau yang berkaitan dengan pendidikan secara Buddhis, pemirsa bisa menanyakan melalui email kami di mab.tvri@gmail.com. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita bersama Romo Toniyoyo dan Pak Heru Suherman. Romo dan Pak Heru,